Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alwin Nur Fakhrul Razi, dengan NIM 12240200015 dari KPI 5A. Di sini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Etika Dakwah. Baik, langsung saja. Yang pertama itu tentang nomor satu, jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah serta ruang lingkup etika dakwah. Nah, pertama secara bahasa, etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti karakter atau kebiasaan atau dipahami juga sebagai adat. Nah, sedangkan dalam konteks ini etika merujuk pada nilai-nilai moral dan norma yang mengatur perilaku seseorang. Sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengajak, menyeru atau mengajak. Nah, dakwah sendiri dalam konteks Islam berarti mengajak orang lain untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Kemudian secara istilah, etika dakwah dapat dipahami sebagai tata krama, adab, dan kesopanan dalam berdakwah baik dalam tampilan, tutur kata, maupun tindakan dai dengan nilai baik dan buruk. Nah, etika dakwah sendiri dapat dipahami pula sebagai seperangkat prinsip moral dan norma yang harus diikuti oleh seorang pendakwah dalam menyampaikan ajaran Islam, mencakup cara penyampaiannya, sikap, dan perilaku dari dai dalam berinteraksi dengan masyarakat agar pesan tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik. Nah, sedangkan dalam ruang lingkup etika dakwah, pertama ada kerangka analisis objek pandangan nilai, kedua kerangka analisis aktivitas menilai, dan yang ketiga kerangka analisis perbuatan dakwah. Kemudian selain itu ada analisis terhadap objek dakwah meliputi tentang siapa yang akan menjadi objek dakwah atau mad'unya dan bagaimana cara menyampaikannya. Kemudian moralitas dai yaitu bagaimana seorang dai harus memiliki karakter yang baik seperti kejujuran, kesabaran, dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian yang kedua, jelaskan tentang 4 landasan etika dakwah serta ayat Al-Qur'annya. Nah, yang pertama itu ada landasan teologis atau merujuk pada prinsip-prinsip dan keyakinan yang bersumber dari ajaran agama Islam langsung gitu yang menjadi dasar bagi seorang dai. Sebagaimana itu dijelaskan dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innalaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian landasan yang kedua itu adalah landasan filosofis atau landasan yang berfokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari cara dari seorang dai atau pendakwah dalam menyampaikan pesan-pesan ajaran agama Islam. Sebagaimana dalilnya terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang kemudian yang ketiga itu adalah landasan historis atau landasan yang lebih melihat kepada sisi perkembangan sejarah atau sisi sejarah perkembangan dari etika dakwah ini sejak awal pertama kali dakwah dilakukan. Dalil ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana rusyda minal ghayy faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Nah, kemudian yang keempat adalah landasan sosiologis atau landasan ini lebih menekankan kepada manusia sebagai makhluk sosial yang tentu hidup bersama-sama dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, landasan ini sendiri lebih menekankan pada prinsip-prinsip yang mengatur interaksi sosial atau cara dari seorang dai dalam menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat. Nah, dalilnya terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina. Dalilnya sendiri terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah, selanjutnya
Pertanyaan nomor 3, jelaskan pendekatan dan teori etika dakwah. Nah, dalam etika dakwah sendiri terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami dan mengembangkan prinsip-prinsip dalam menyampaikan pesan agama. Di antaranya ada pendekatan normatif atau pendekatan yang lebih berfokus pada norma atau aturan yang harus diikuti oleh dai, yang mencakup pedoman moral yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan prinsip-prinsip etika umum dan interaksi sosial. Kemudian pendekatan kontekstual, pendekatan yang lebih menekankan pada pentingnya memahami konteks sosial, budaya, dan psikologis dari mad'u. Kemudian bagaimana pendakwah atau dai diharapkan mampu menyesuaikan cara penyampaiannya agar relevan dengan kondisi dari mad'unya. Kemudian pendekatan yang humanis, yang mana pendekatan ini menekankan pada pentingnya hubungan manusiawi dan empati dalam berdakwah gitu. Bagaimana dai harus mampu memahami dan merasakan apa yang dialami oleh mad'u gitu, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat lebih mudah diterima. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan dialogis atau pendekatan yang eh, dengan melakukan dialog atau komunikasi dua arah dengan audiens atau dengan mad'u gitu, sehingga diharapkan dai dapat mendengarkan pendapat dari mad'u atau argumen dari mad'u dan menjawab dengan cara yang bijaksana dan penuh toleransi. Kemudian untuk teori-teori etika dakwah, diantaranya ada teori akhlak yang mana menekankan bahwa dakwah harus dilaksanakan dengan akhlak yang baik gitu. Maka seorang dai tentu perlu memiliki akhlak yang baik untuk menjadi teladan dalam perilaku moralnya gitu. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada teori keadilan. Di sini menekankan kepada prinsip-prinsip keadilan, bagaimana seorang dai harus memperlakukan seluruh mad'unya itu dengan adil gitu, tidak memandang bulu dan tidak memandang latar belakangnya gitu, tidak membeda-bedakan. Kemudian ada teori tanggung jawab sosial, yang mana di sini menggarisbawahi bahwa dakwah itu tidak hanya bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya dan juga dapat berkontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial gitu yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang keempat ada teori persuasif, yang mana menekankan terhadap pentingnya pendekatan-pendekatan persuasif yang dilakukan oleh para dai dalam berdakwah, di mana tentu seorang dai itu harus mampu mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik tanpa ada paksaan gitu. Kemudian yang keempat, jelaskan tentang norma-norma dan jenis-jenis norma, urf dan jenis-jenis urf, serta ayat Al-Quran sebagai landasan urf. Baik, yang pertama itu adalah norma gitu. Sebagaimana kita ketahui, norma itu adalah aturan ataupun pedoman-pedoman perilaku yang mengatur bagaimana tingkah laku atau perilaku individu dalam masyarakat gitu, sesuai kesepakatan dan apa yang berlaku di masyarakat. Nah, norma tentu berfungsi sebagai acuan atau sebagai aturan yang akan mengatur tingkah laku dan juga bakal membantu menjaga ketertiban dan harmoni di dalam masyarakat. Nah, untuk jenis-jenis norma ada beberapa, di antaranya ada norma agama, yang mana norma agama itu adalah norma atau aturan yang bersumber dan berasal langsung dari ajaran-ajaran atau norma-norma agama gitu. Nah, sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut. Kemudian ada norma hukum, yang mana norma ini berlandaskan kepada hukum yang berlaku. Tentu norma ini dibuat dan disusun oleh pihak-pihak yang berwenang. Kemudian ada norma kesusilaan, yaitu norma yang berdasarkan pada hati nurani dan yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik dan buruk. Kemudian norma kesopanan, yang mana norma ini berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada urf. Urf itu adalah kebiasaan atau adat yang telah diterima dan dipraktikkan atau dilakukan oleh satu masyarakat terus-menerus gitu ya. Yang mana dalam konteks syariah, urf itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, untuk jenis-jenis urf sendiri ada beberapa. Di antaranya jika dilihat dari segi objek gitu, dapat dibagi menjadi dua. Urf lafzi, yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan untuk mengungkapkan satu ungkapan. Urf amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan, baik perbuatan biasa maupun muamalah. Kemudian dari segi cakupannya dibagi lagi jadi urf am, atau ada kebiasaan yang umum, yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang telah umum
berlaku gitu di berbagai daerah, di berbagai tempat. Kemudian ada urf khas atau adat kebiasaan yang khusus, atau kebiasaan masyarakat yang berlakunya secara khusus di tempat-tempat tertentu, waktu tertentu, dan tidak berlaku di sembarang tempat gitu. Kemudian jika dilihat dari segi keabsahannya itu terbagi lagi menjadi dua, urf sahih atau urf yang ada kebiasaan yang benar gitu, suatu hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat sesuai dengan syariat tanpa menghalalkan atau mengharamkan, maupun sebaliknya gitu, menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal gitu. Kemudian urf fasid atau kebiasaan yang salah gitu, suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan cara menghalalkan yang diharamkan dalam hukum Islam gitu. Landasan tentang penggunaan urf terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urufi wa a'rid 'anil jahilin. Artinya, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian yang kelima, bagaimana akhlak dai dalam Al-Quran. Sebutkan 5 saja dan jelaskan pula tentang penampilan dan kepribadian dai. Yang pertama itu adalah kejujuran atau sidik. Gitu. Sebagaimana tentu seorang dai alangkah baiknya dan tentunya dibutuhkan kejujuran atau sidik, disebut juga sebagai sidik gitu. Bagaimana kejujuran seorang dai dalam menyampaikan pesan agama dan tidak menyeleweng dari kebenaran. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Kemudian yang kedua itu kelembutan. Bagaimana seorang dai tentu perlu untuk bersikap lemah lembut dan tidak kasar dalam penyampaiannya kepada makhluk. Hal ini juga disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 159. Kemudian dai harus memiliki sikap sabar, akhlak sabar. Yang mana seorang dai tentu harus bersabar ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi penolakan dan beragam respon dari mad'unya. Dijelaskan pula dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Kemudian yang keempat ada keadilan gitu. Bagaimana emang seorang dai seyogianya haruslah bersikap adil gitu dalam menyampaikan informasi dan meresponnya gitu, tentu tidak memihak kepada salah satu. Disebutkan pula dalam surah An-Nisa ayat 135. Kemudian yang kelima itu adalah rendah hati. Tentu dai itu alangkah baiknya dan alangkah indahnya bersikap rendah hati, tidak sombong gitu, sehingga memberi rasa nyaman juga bagi mar'u untuk bertanya gitu, dan mendekati, tidak segan untuk mendekati dai. Disebutkan pula dalam surah Al-Furqan ayat 63. Kemudian penampilan dan juga kepribadian dai. Penampilan dalam konteks dakwah ini dapat dipahami sebagai bagaimana seorang dai atau penceramah gitu ya, dai, pendakwah, menampilkan dirinya, merepresentasikan dirinya gitu di hadapan mad'u gitu, dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Nah, hal ini pula tidak hanya pada aspek-aspek seperti aspek-aspek visual seperti pakaian gitu, penampilan gitu, dan juga gaya-gaya berpakaian dan juga penampilan fisik lainnya gitu. Selain itu pula bagaimana cara dai menyampaikan, tutur kata yang digunakan gitu, dan bagaimana gestur dari dai dalam menyampaikan pesan juga berpengaruh begitu. Nah, kemudian penampilan dai pula ada yang disebut dengan jika tadi itu penampilan dari sisi luar, ada pula penampilan dari sisi dalamnya atau yang disebut dengan kepribadian gitu. Yang mana kepribadian itu merupakan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang berkembang apabila seseorang tersebut berhubungan dengan orang lain gitu. Kepribadian dai, bagaimana seorang dai bersikap ketika berhadapan dengan orang lain atau dengan mad'unya. Nah, di antaranya kepribadian seorang dai tentu akan mencerminkan bagaimana akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh dai agar dakwah yang dilaksanakan itu bisa berlangsung dengan efektif gitu dan berhasil. Nah, idealnya seorang dai itu tentu harus terbiasa senyum, salam, sapa, sopan dan santun, mampu mengendalikan emosi dan tidak ekstrim dalam tindakannya. Kemudian tentu alangkah baiknya dai memiliki tutur kata yang baik begitu.
Jelas di antara penampilan dan juga kepribadian dai, keduanya itu saling berhubungan dan akan saling mempengaruhi, terutama dalam mempengaruhi tingkat keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh dai, begitu. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.